Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa, bagaimana nih progres pembuatan outwear-nya? Di pertemuan sebelumnya, kita sudah berhasil menyelesaikan tahap awal pembuatan outwear ya. Nah, sekarang kita masuk ke video pembelajaran part 2. Video ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan pembuatan outwear yang sudah kita mulai sebelumnya. Jadi, pastikan potongan busana kalian sudah siap di meja jahit kalian masing-masing. Nah, di tahap kedua ini, tantangannya akan semakin seru. Kita akan mempelajari 3 langkah krusial untuk menyempurnakan busana outwear itu sendiri. Yang pertama, ada pemasangan lengan. Part selanjutnya ada pembuatan dan pemasangan kerah. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke tahap finishing untuk memastikan hasil jahitan kalian itu rapi dan berkualitas industri. Nah, sudah siap untuk lanjut berkreasi? Yuk, langsung aja kita simak langkah-langkah detailnya di video berikut ini ya. Kita masuk pada step ketiga, yaitu pemasangan lengannya. Sebelum memasang lengan, terlebih dahulu kita pasang bagian bahunya dulu, jahit bagian bahu. Kemudian, untuk hiasannya tadi, bagian depan dan belakang diusahakan sejajar agar lebih rapi. Kemudian untuk memasangnya, arahkan pentul seperti ini, dipentul melintang agar tidak mudah bergerak. Jahitannya tidak mudah bergeser. Kemudian jahit bagian bahunya. Jahit juga bagian sisinya. Kalau sudah terjahit semua, sebelum memasang lengan, kita tentukan dulu garis bagian depannya untuk sisinya. Kita letakkan seperti ini. Kemudian setelah didapat kurang lebih 1 cm pada bagian baju bagian depan, kemudian diberi tanda dengan menggunakan kapur jahit seperti ini. Ini untuk memposisikan bagian lengan di kerung lengan bagian bawahnya. Jadi kerung lengan bagian bawah itu harus maju sekitar 1 cm ke bagian baju bagian depan. Setelah itu kita beri tanda segitiga, guntingan segitiga untuk puncak lengannya yang akan dipasang pada bagian bahunya. Perhatikan juga kampunya, semua kampu harus menghadap ke belakang, bagian belakang baju, kemudian dipentul seperti ini. Nah, untuk kerung lengan yang tadi, yang sudah diberi tanda, dipasang di bagian tanda yang sudah kita beri tadi. Jadi memasang lengan itu memang agak berlebih sekitar 2 cm dari ukuran kerung lengan bagian bajunya. Jadi harus diatur sedemikian baiknya. Untuk teknik pertama ini kita akan menggunakan teknik jelujur pada pemasangan lengan. Sebelum dijelujur, kita bantu dengan jarum pentul untuk memasang lengannya. Setelah selesai, kita bantu dengan jahitan jelujur. Menjelujurnya juga harus di luar pentul atau di luar tanda jahitan yang sudah kita beri dengan menggunakan radar. Kemudian jahit dengan menggunakan 1 urat benang. Jahit sekeliling. Jaraknya jangan terlalu jauh. Kemudian setelah selesai dijelujur, kita jahit menggunakan mesin jahit. Perhatikan juga ketika menjahit pada kampuhnya, usahakan semua kampuhnya menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang bagian baju maksudnya ya. Kemudian kita jahit saja sekeliling.
Setelah itu, pastikan jahitannya rapi, tidak ada yang terpelintir di bagian badan maupun lengannya. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk pemasangan lengan satunya lagi, kita menggunakan teknik yang berbeda, yaitu teknik setikan bantu. Jadi kita setik dulu menggunakan mesin jahit. Kita beri tindisan bantu di luar garis radar yang telah diberi tadi. Jahit saja sekeliling kurang lebih dari garis sisi lengan itu sekitar 8-10 cm untuk garis bantunya. Setelah itu kita tarik perlahan untuk memposisikan lengan nanti lebih gampang pada saat dipasang lengannya pada bagian bajunya. Jadi tarik seperti ini tapi tidak sampai berkerut ya. Lakukan hal yang sama pada bagian sisi yang lainnya. Nah, setelah dirasa cukup, jangan lupa atur kembali, jangan sampai ada yang terlihat sangat berkerut. Jadi kurang lebih seperti ini. Setelah itu, lakukan hal yang sama, memberi tanda jahitan segitiga, guntingan segitiga untuk memposisikan pada bagian bahunya. Untuk kerung lengan bagian bawahnya juga maju sekitar 1 cm dari tanda yang telah kita dapatkan tadi. Bantu dengan menggunakan jarum pentul pada sekeliling kerung lengan. Jadi fungsi dari jahitan bantu tadi itu seperti ini ya, agar posisi pada lengannya itu, kerung lengannya menjadi pas. Kemudian teman-teman yang merasa sudah bisa menjahitnya menggunakan pentul, cukup dengan menggunakan pentul saja, boleh langsung dijahit. Tetapi jika ragu-ragu, sebaiknya dibantu lagi dengan gel bujur seperti ini. Jahit saja gel bujur sekeliling lengan. Gel bujurnya harus berada di luar setikan bantu tadi. Setelah di gel bujur, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian dijahit saja menggunakan mesin jahit. Selalu memperhatikan kampu dan bagian bawah baju ketika dijahit seperti ini agar tidak terpelintir. Diusahakan pada saat memasang lengan itu tidak ada jahitan yang terputus. Selalu mengunci jahitan pada akhir jahitan. Dan itu tadi tutorial pemasangan lengannya dengan memakai 2 teknik. Silakan mencoba. Kita masuk pada step ketiga, yaitu pemasangan lengannya. Sebelum memasang lengan, terlebih dahulu kita pasang bagian bahunya dulu, jahit bagian bahu. Kemudian untuk hiasannya tadi, bagian depan dan belakang diusahakan sejajar agar lebih rapi. Kemudian untuk memasangnya, arahkan pentul seperti ini, dipentul melintang agar tidak mudah bergerak. Jahitannya tidak mudah bergeser. Kemudian jahit bagian bahunya.
jahit juga bagian sisinya. Kalau sudah terjahit semua, sebelum memasang lengan kita tentukan dulu garis bagian depannya untuk sisinya. Kita letakkan seperti ini, kemudian setelah didapat kurang lebih 1 cm pada bagian baju bagian depan, kemudian diberi tanda dengan menggunakan kapur jahit seperti ini. Ini untuk memposisikan bagian lengan di kerung lengan bagian bawahnya. Jadi kerung lengan bagian bawah itu harus maju sekitar 1 cm ke bagian baju bagian depan. Setelah itu kita beri tanda segitiga, guntingan segitiga untuk puncak lengannya yang akan dipasang pada bagian bahunya. Perhatikan juga kampunya, semua kampu harus menghadap ke belakang, bagian belakang baju, kemudian dipentul seperti ini. Nah, untuk kerung lengan yang tadi, yang sudah diberi tanda, dipasang di bagian tanda yang sudah kita beri tadi. Jadi memasang lengan itu memang agak berlebih sekitar 2 cm dari ukuran kerung lengan bagian bajunya. Jadi harus diatur sedemikian baiknya. Untuk teknik pertama ini kita akan menggunakan teknik jelujur pada pemasangan lengan. Sebelum dijelujur kita bantu dengan jarum pentul untuk memasang lengannya. Setelah selesai, kita bantu dengan jahitan jelujur. Menjelujurnya juga harus di luar pentul atau di luar tanda jahitan yang sudah kita beri dengan menggunakan radar. Kemudian jahit dengan menggunakan 1 urat benang. Jahit sekeliling. Jaraknya jangan terlalu jauh. Kemudian setelah selesai dijelujur, kita jahit menggunakan mesin jahit. Perhatikan juga ketika menjahit pada kampuhnya, usahakan semua kampuhnya menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang bagian baju maksudnya ya. Kemudian kita jahit saja sekeliling. Untuk step selanjutnya yaitu step keempat dengan pembuatan dan pemasangan kerah. Nah, untuk selanjutnya sebelum memasang kain kerasnya, pada bagian TB kerahnya kita sambung dulu seperti ini. Sambung sekitar 1 cm. Setelah itu kita beri garis kain fliselin. Jadi total lebarnya itu 10 cm, 8 cm untuk hasil jadinya, dan 1 cm sisi kiri dan kanannya itu untuk kampuhnya. Kita tempelkan kain fliselinnya seperti ini. Cara menyetrikanya harus ditekan-tekan. Jadi tidak digosok seperti menjahit baju biasa. Tekniknya itu memasang fliselinnya harus menggunakan setrika yang panas dan ditekan-tekan. Nah, setrika juga pada bagian belakangnya, pada bagian sisi kain yang tidak ditempeli fliselin, agar fliselinnya itu merekat dengan sempurna.
Nah, ini untuk sambungannya jadi tidak kelihatan, lebih rapi. Jadi harus disambung dulu sebelum memasang kain fliselin. Setelah itu totalnya berarti ada 10 cm. Nah, kita garis saja dengan setrika seperti ini, dibagi 2, jadi totalnya 5 cm masing-masing untuk sisi kiri dan kanannya. Fungsi untuk di setrika seperti ini menentukan garis tengahnya agar memudahkan kita nanti ketika menentukan besar dari kerahnya, yaitu 4 cm. Setelah itu sudah diberi garis seperti ini, jadi 8 cm. 8 cm, jadi totalnya keseluruhan ada 10 cm ya. 8 cm untuk kerahnya, jadi masing-masing 4 cm. Seperti ini. Setelah itu, untuk memudahkan kita dalam menjahit nanti, bagian sisi sebelahnya ini harus disetrika sebesar kampu yang telah diberikan, yaitu 1 cm. Nah, seperti ini. Ini untuk memudahkan kita nanti ketika menindisnya. Setelah itu, sebelum kerahnya dipasang, kita tentukan dulu garis tengah pada tengah belakang baju, garis bahu disesuaikan, kemudian beri guntingan segitiga seperti ini untuk menandakan bahwa ini tengah belakangnya. Nah, setelah itu pasang kerahnya di pada yang sambungan tadi, kain sambungannya bagian belakangnya itu dipasang di bagian tengah belakang. Nah, kurang lebih seperti ini, dibantu dengan menggunakan jarum pentul. Jadi dipasang mulai dari tengah belakang sampai ke bagian tengah muka sebatas pinggang. Seperti ini. Kemudian dibantu dengan jahitan jelujur agar memudahkan kita untuk menjahitnya. Jadi pas dijahit nanti itu tidak mudah bergeser. Biasanya kalau menggunakan jarum pentul itu masih suka bergeser ya. Nah, jelujurnya juga harus di luar batas garis yang telah kita beri pada garis kerahnya. Lakukan sekeliling, kemudian dijahit seperti ini. Jangan lupa untuk dikunci jahitannya.
perhatikan selalu kampuhnya ya. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita rapikan guntingannya, kita rapikan kampuhnya, kurangi kampuhnya sekitar maksimal 1 cm. Nah, untuk teknik guntingan di bagian sininya, di bagian tengah mukanya, kita gunting serong seperti ini sampai ke sudut jahitan. Nah, seperti ini ya. Jadi harus sampai sudutnya. Jadi nanti pas dilipatnya itu memudahkan kita. Kemudian kampuhnya dikurangi maksimal 1 cm. Kemudian setelah dikurangi, kampuhnya dirapikan. Pada bagian lehernya, tengah belakangnya ini kita gunting-gunting seperti ini, tapi guntingannya itu tidak sampai mengenai jahitannya. Ya, kurang lebih seperti ini, sekitar 2 mm dari jahitan. Ini fungsinya digunting seperti ini agar lengkungan pada garis lehernya itu terlihat sempurna. Oke, setelah digunting seperti ini, kita tata kembali, kampuhnya menghadap ke dalam. Nah, ini fungsi dari yang kita setrika tadi. Jadi pada saat memasangnya itu, memasang kerahnya, kita langsung jepit saja dengan jarum pentul, jadi nanti langsung ditindis, jadi lebih mudah. Lakukan sekeliling. Di sini saya mementulnya dengan arah jarum pentul yang melintang agar tidak gampang tergeser. Nah, pada bagian ini, bagian sudutnya perhatikan baik-baik. Nah, ini sisa dimasukkan saja. Seperti ini. Kemudian pentul. Jadi di bagian sudut yang serong itu dia keluar ya. Nanti kita akan rapikan kembali. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, dibiarkan saja dulu yang bagian bawah itu. Kemudian kita selesaikan kerahnya dulu. Ini kita jelujur.
Jelujurnya jaraknya tidak usah terlalu jauh. Lakukan sekeliling. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah dijelujur, kita tindis saja. Tindisnya dari atas ya, agar jahitannya lebih rapi. Tindis bagian kerahnya sekitar 1 atau maksimal 2 mm. Jadi ditindisnya bukan pas sambungan kerah dan badannya. Jahit perlahan saja. Usahakan dalam menindis kerah, lengan, jahitannya itu tidak ada yang terputus. Nah, ini untuk hasilnya, kurang lebih 1-2 mm. Ini untuk bagian belakangnya. Silakan mencoba.
Oke, untuk step selanjutnya adalah step finishing. Setelah memasang kerah tadi, tahap selanjutnya yaitu menjahit bagian bawah, depan bawah, tengah mukanya. Sebelum kita jahit, kita jelujur seperti ini. Bantu dengan menggunakan jarum pentul. Jahitannya itu kurang lebih 1 cm, jadi dilipat 2 seperti ini agar terlihat lebih rapi. Dijelujur saja. Nah, kemudian untuk bagian ujung segitiga ini, guntingan segitiga yang tadi, kita lipat masuk seperti ini, kemudian dilipat lagi, iya seperti ini. Jadi ujungnya itu bisa segitiga, atasnya juga. Nah, kunci jahitannya seperti ini. Jadi nanti ini segi 4 ya. Ujungnya bisa segi 4, bisa segitiga. Lalu kita tindis saja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini segitiga ya atasnya. Jadi lebih rapi. Kemudian untuk bagian bawahnya kita jahit lipat 2 seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sekeliling baju dan pada lengannya. Pada ujung lengannya ya. Tindisannya itu harus betul-betul di pinggir kain yang kita lipat. Kalau teman-teman ragu dengan besar kampuhnya, bisa dijelujur dulu sebelum menjahit. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita bersihkan benangnya. Ini adalah proses trimmingnya. Kita bersihkan benang-benang jelujur yang ada di bajunya, bagian lengannya, kerahnya. Setelah itu proses pressing atau disetrika. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk foto di modelnya. Jadi panjangnya sebatas panggul. Terima kasih dan selamat mencoba.